Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran manazila lita'lamu faja'alahu adadas sinina wal hisaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Ilahi anta maksudi faridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga akan senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak ada yang memperhatikan ketika saya membaca salawat pasti Allahumma salli ala Muhammad yang pertama, kemudian wa ala ali sayyidina Muhammad yang pertama yaitu adalah Muhammad, kemudian yang kedua adalah Sayyidina Muhammad. Lalu kenapa seperti itu? Kalau yang pertama yaitu adalah Muhammad, yaitu adalah nurnya, artinya kita nyambung kepada nurnya Muhammad. Wa ala ali, dan kepada keluarganya. Kenapa di situ ala sayyidina, yaitu adalah kepada dahirnya Nabi Muhammad ibn Abdullah. Maka itu di situ sudah ada keluarga. Keluarga itulah yang mengata bahwasanya sayyidina, ya, yang mulia. Jadi sambungan kita bukan hanya kepada nurnya, atau sebaliknya bukan hanya kepada dahirnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dahiran wa batinan. Silahkan kalau mau mengikuti saya, jika membaca salawat upayakan Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad ini yaitu adalah ketika beliau sudah dijisimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan ke muka bumi sebagai pungkasan para nabi, khataman nabiyyin. Artinya kita memuliakan yaitu adalah zahiran wa batinan. Karena itu kalau orang tahu siapa hakikat Muhammad itu tidak ada alasan kalau dia tidak memuliakan. Karena dia adalah awal daripada ciptaan, atau beliau itu adalah asalnya kita semuanya, alam semesta, makhluk-makhluk yang lain. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Ya, tidak ada pujian selain Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita sudah membahas hakikat daripada pujian. Ada pujinya kadim ala kadim, yang dulu kepada yang dulu. Kemudian muhdas ala muhdas, yang baru kepada yang baru, yakni makhluk kepada makhluk. Kemudian ada yang muhdas kepada yang kadim, makhluk kepada yang kadim.
Kemudian yang kadim kepada yang muhdas, yakni yang dahulu kepada yang baru. Namun hakikatnya semuanya yaitu adalah bersifat kadim. Ketika paham tentang hakikat yang muhdas, maka sesungguhnya mereka adalah keluar daripada yang kadim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo semuanya sebelum kita masuk kepada subtema, maka kita tabarrukan dulu bersama-sama bil barakah wal karamah ya Abdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah. Bersama bil barakah wal karamah ya Abdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah ala bahri syafa'ah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal a'immatil mujtahidin min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma khususan ila sultanul awliya Allahul arifin al-qutbi rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, khususan ila Syekh Ata'illah ya Sakandari, khususan ila Abu Yasin al-Bustami wa Hujjatul Islam Muhammad al-Ghazali, wa khususan ila Syekh Junaid al-Baghdadi sirra Sakandari, khususan ila Abu Hasan al-Asari Abu Musa al-Maturidi, khususan ila jamil awliya wal ulama min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila al-imam al-hanifi al-imam al-maliki al-imam al-syafi'i al-imam al-ahmad al-hambali, khususan ila ahli salatil qadar naqsabandi, khususan ila asah jami' awliya tis'ah, khususan ila jamil awliya wal ulama wa suhada wa salihin nusantara, khususan ila asah wa ila ro'ege suhada kaidul karnain, khususan ila galwan Abdul Ghani Kasari Ki Joko Parwito dan Suradi khususan ilah abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa muallimina wa sadatina, khususan ila rohil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila asakai Haji Junaid al-Baghdadi, khususan ila akai Haji Muzakki Syah, khususan ila Yayasan Samsul Arifin, khususan ila Kikotong Gua Misal, khususan ila Ganan Tanggul, khususan ila Bujak Lantong, Bujak Kasampi, Bujak Katandur, Bujak Kat, khususan ila Pintar Asal, khususan ila Kimono Brahmaning, khususan ila
ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انصر عليه رحمة ورضوانا وامتنا بأسراره في كل وقت ومكان. Baik hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita kitab Risalatul Al-Ghausiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sa'altu ya Rabbi hal laka makanun qala li ya Ghausul A'dam ana mukawwinul makani wa laysa li makanun. Lalu aku bertanya, wahai Tuhanku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apakah engkau memiliki tempat? Maka dia berkata kepadaku, ya Ghausul A'dam, wahai penolong yang agung, akulah pencipta tempat dan aku tidak memiliki tempat. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, apakah engkau memiliki tempat atau apakah engkau bertempat? Kemudian Allah menjawab, wahai penolong yang agung, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maknanya akulah yang menciptakan tempat dan aku tidak memiliki tempat. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan tempat, bagaimana Allah bertempat pada ciptaannya. Kalau kita mempunyai i'tikad bahwasanya Allah itu adalah bertempat, maka itu sudah keluar daripada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu secara syariat saja, karena menempatkan Allah pada sesuatu. Kalau kita meyakini bahwasanya Allah itu adalah bertempat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, karena yang butuh tempat itu adalah makhluk. Sedang Allah yang menciptakan tempat, Dia yang meliputi segala sesuatu, atau Dia yang melakukan segala sesuatu. Hasil tempat itu berarti kan perbuatannya, sifat ilmunya, sifat kuatnya, sifat hidupnya, itulah yang membuat tempat. Karenanya dia tidak terikat dengan tempat. Lalu bagaimana dengan pahamnya orang-orang seperti orang-orang Wahabi ketika dia memaknai, ya seperti Ibnu Taimiyah, apalagi kepada murid-muridnya orang-orang Wahabi, Salafi, ya, dan saudara-saudaranya. Mereka meyakini bahwasanya Allah itu berada di atas arsy dengan dalil Al-Qur'an. Memang Ar-Rahmanu ala arsyistawa, sesungguhnya Ar-Rahman itu bersemayam di atas arsy. Bagaimana Allah bersemayam di atas arsy? Ia bersemayam aja katanya. Ya, ini kan lucu. Masa Allah ngumpet di atas arsy? Maksudnya nak tengok-tengok kita begitu dari atas arsy itu, nak tengok-tengok. Masya Allah, Allah enggak ngumpet-ngumpet. Allah itu nyata, Dia adalah Ad-Dhahir, Dia yang maha nyata. Macam mana pula Dia nak ngumpet di atas arsy? Sekarang logikanya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau Allah bersemayam di atas arsy, ya, berarti yang ditempati itu pastinya lebih besar daripada yang menempati. Paham?
Yang bersemayam, yang bersembunyi itu, dia itu berarti lebih kecil daripada tempat persemayamannya atau tempat persembunyiannya. Ini kan kacau kalau seperti ini nih. Orang yang tidak bisa ma'rifat ya begini. Pahamnya gagal. Namanya gagal paham. Sesungguhnya jauh saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu antara langit dan bumi. Ya. Tapi kan kita kan enggak boleh ngomong kafir sama orang, enggak boleh ngomong syirik sama orang. Akan tetapi secara ilmu, ya, kita bisa mengatakan kalau kita meyakini bahwasanya Allah itu bertempat dimanapun tempat itu, apakah itu ars, apakah itu kursi, apakah itu di bumi, apakah itu di langit dan seterusnya. Kalau kita meyakini seperti itu, syirik apa tidak? Kalau menyamakan Allah dengan makhluk, syirik apa tidak? Coba. Cuma kita ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini enggak mau Bapak dan Ibu sekalian untuk mengkafir-kafirkan orang, mensirik-sirikkan orang. Ya, maka itu kan aneh bin ajaib kadang ketika mereka senang mengkafirkan kita dengan dalih inna asdaqal hadis kitabullah fa innal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kullu muhtasatun bid'ah, kullu bid'atun dalalah, kullu dalalatun finnar. Kan itu hadis yang dimunculkan terus. Padahal enggak tahu sesungguhnya secara hakikat mana yang disebut kadim, mana yang disebut muhtas. Hadis itu kan yang baru secara hakikat. Kalau secara syariat iya yang memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Akan tetapi kalau dilakukan oleh sahabat itu namanya bukan bid'ah. Ulama membagi bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bahkan kalau Ibnu Ja'far Shadiq membagi bid'ah itu ada sunnah, wajib, mubah, ya, makruh, haram sesuai dengan hukum Islam. Artinya dalam konteks ini secara syariat saja sudah mentok hadirin keyakinan yang seperti ini. Dan orang-orang yang seperti ini mohon maaf, kita bukan merendahkan, kita secara ilmiah saja. Artinya ini kita berbicara secara ilmiah. Ya, kadang mah jauh mereka itu sekolah ke Mekah, ke Madinah, kemana-mana, ke luar negeri kadang sekolah. Datang-datang yang membawa kepahaman seperti itu. Dengan dalil Al-Quran Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ar-Rahman itu bersemayam di atas. Bagaimana bersemayam katanya? Ya coba kita tanya aja sama anak-anak itu. Itu sudah fitrahnya manusia. Jadi tengoklah ceramah-ceramah mereka tuh. Ya. Tanya aja sama anak kecil tuh. Ya, Allah itu di mana? Pasti dia nunjuk ke atas dibilang. Kalau imannya ente, kalau keyakinannya ente itu ikut kepada anak kecil, ngapain sekolah ke Mekah? Ngalahin sekolah jauh-jauh, nak buang duit aja. Coba. Masa iman ikut anak-anak? Standarnya la ilaha illallah. Ini sangat sekali enggak logis. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bingung nih, enggak tahu kepada yang disembah tuh. Makanya dia berangan-angan mengira-ngira. Tuhan yang disembah itu dia bukan kita mengira-ngira, tapi Tuhan yang kita sembah itu nyata. Ad-Dahir, tahu maknanya dahir? Dahir itu nyata, dahir itu nyatanya nyata, jelasnya jelas. Kalau menyembah Tuhan yang gaib macam mana pula menyembah Tuhan yang gaib? Padahal yang gaib itu banyak, hantu gaib, jin gaib. Setiap apa yang tidak nampak ke mata kepala itu namanya gaib. Ya. Allah itu berbeda, laisa kamitslihi syai'un. Walaupun ada gaibnya Allah, tapi bagaimana gaibnya Allah? Ketika makhluk itu wujud, maka gaib Allah tak nampak. Paham? Akan tetapi ketika lenyap dirinya, fana dirinya, baik fana dalam asma'nya, baik fana dalam af'alnya, baik fana dalam sifatnya, maka nyatalah Allah, maka dahirlah Allah, nyata Allah. Maka itu Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya saya tidak menyembah Tuhan yang gaib, tapi saya menyembah Tuhan yang nyata. Karena memang Allah sendiri yang mengatakan Ad-Dahir wal awwal wal akhir wal dahir wal batin. Ya, innani anallah, saya ini Allah. Bagaimana mungkin Allah mengumandangkan dirinya kok? Dalam hadis qudsi, kuntu kanzan muhfiyan fa ahbabtu an u'rab fa halaktul khalqa likai u'rab. Allah yang mengumandangkan dirinya. Ya.
Innani anallah, saya ini adalah Allah. Bagaimana kalau seandainya saya innani anallah? Masa bersembunyi? Ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Yang Maha Pengasih itu bersemayam di atas arsy. Yang kita perlu pahami itu apa sih itu arsy? Makanya Allah di ayat itu mengatakan bukan dengan Allahu ala arsyistawa. Coba perhatikan kalimatnya. Tapi memakai Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ada perbedaan antara nama zat, nama dirinya Allah dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah mengatakan memakai kata-kata Ar-Rahman. Dulu di awal itu sudah kita ceritakan bahwasanya siapa itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada saat kita membahas basmalah. Siapa hakikatnya Ar-Rahman? Yaitu adalah hakikat sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Yang menjadi rahmat kepada seluruh alam. Maka itu tidak ada pintu lain untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan yaitu dengan nurnya Nabi Muhammad, karena itulah kenyataannya rahmat. Makanya Allah memakai kalimat Ar-Rahman, bukan memakai Allah. Kalau Allah memakai kata Allah itu menunjukkan diri zat Allah Subhanahu wa taala. Coba. Artinya kalau sudah kita sampai kepada sifat, ya, sampai kepada sifat zatnya, ya, pada saat antara menyatakan yaitu adalah antara sifat yang menyatakan kepada zat, itulah kenyataannya arsy. Di mana nak cari arsy kita? Sehingga kita enggak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala harus menembus 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu yang dikatakan oleh Allah, yang digambarkan di dalam Al-Qur'an dalam sebuah kalimat yang baik itu. Masalan kalimatan tayyibatin kasyajaratin tayyibatin asluha wa far'uha fis sama'. Perumpamaannya kata Allah seperti pohon yang rindang yang akarnya menghujam ke 7 lapis bumi. Lah itu ada pada diri kita hakikatnya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa far'uha fis sama'. Dan rantingnya, dahannya dia menembus 7 lapis bumi. 7 lapis langit, mohon maaf. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah itu perumpamaan itu. Kita kan menembus itu dulu. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. 7 ma'ani, 7 maknawiyah pada diri kita. Artinya syariat dengan tariqat. Maka itu kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat Allahu ala arsyistawa, Allah bersemayam di atas arsy, ya mungkin. Tapi kenapa tidak seperti itu? Ya, tapi Allah memakai kata Ar-Rahman, yaitu adalah dengan memakai kata asma dan sifatnya. Paham? Memakai asma dan sifatnya. Ya, asma dan sifatnya itulah yang menyatakan kepada zatnya. Ya, menyatakan, memberitahu, memberi penerangan bahwasanya dia yang punya zat, nama zatnya yaitu adalah alif lam ha. Paham? Lah itulah yang menjadi jalan pada diri kita. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, alif lam ha itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah nama zat, maka itu disebut dengan Ismul A'dzam, yaitu adalah nama Allahu. Ada perbedaan mana Allahu, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Semua itu adalah asma dan sifat. Akan tetapi alif lam ha itu adalah dirinya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berbentuk apa-apa, dia nyata setelah orang menyatakan, mengembalikan af'alnya, mengembalikan atau tauhidul asma, tauhidul af'al, tauhidus sifat, maka nyatalah zatnya. Maka di dalam ayat itu Allah memakai kalimat Ar-Rahman ala arsyistawa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu nyatanya Allah Subhanahu wa taala.
Allah sudah menampakkan kok Allah kenyataan ini semuanya yang wujud ini adalah kenyataan Allah, bukan dia itu Allah, akan tetapi yang ada itu perbuatan Allah, sifatnya Allah Ta'ala, kemudian asmanya Allah Ta'ala. Paham? Berarti semuanya kan memang menyatakan Allah Ta'ala. Patutlah kalau Allah mengatakan bahwasanya kuntukan zan muhfian, aku ini adalah pembendaharaan yang tersembunyi. Allah tersembunyi kalau orang tak nampak kepada Allah, tak bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa khalaqtul khalqa. Ya. Aku menciptakan makhlukku. Nah, kita ini semuanya makhluk itu kan bayangan perbuatannya kan? Hasil perbuatannya. Bayangan Allah yang menyatakan kepada yang punya yang menyatakan kepada yang punya bayangan. Fa khalaqtul khalqa likai u'raf, agar aku dikenal. Kan sifat dan perbuatan itulah yang kenal kepada yang berbuat. Paham? Kenalnya suara saya dengan saya tidak sama, Pak, daripada kenalnya ibu atau bapak kepada saya. Coba. Kenapa? Karena bapak atau ibu sekalian yaitu adalah dari benda yang berbeda dengan saya. Pengenalannya itu tidak intim. Akan tetapi suara saya, nama saya, dan sifat saya, dialah hakikatnya yang intim pengenalannya kepada saya, karena semuanya itu adalah tanda untuk kenal atau dia yang menyatakan kepada sayanya. Paham? Makanya kenyataannya la ilaha illallah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini nyatalah Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, karena dia yang meliputi tempat. Bagaimana pula kita meyakini bahwasanya Allah itu di atas aras tinggi? Allah itu maha tinggi, maknanya itu menguasai, meliputi, menggenggam, memberikan rezeki, memberikan segalanya, mencipta. Bukan maknanya di tinggi, Tuhan ada di pucuk-pucuk sana, mana ada. Itu sudah syirik, Pak. Masa Tuhan tinggi berada di atas arus sembunyi katanya? Cuma kita nggak usah memikirkan bagaimana sembunyi. Ya sama aja, Pak. Kita meyakini bahwa dia itu adalah sembunyi. Ini kan tauhid yang lucu sebetulnya. Ya. Tapi kan kita nggak boleh mengkafirkan orang, bagaimanapun mereka itu meyakini Allah itu adalah Tuhan, dia itu adalah Allah, walaupun hanya sekedar namanya saja. Cuma kadang kan agak-agak geli ya kalau kita menyaksikan sekolah sampai doktor, profesor, insinyur, LC, pulang-pulang dapatnya Allah bersemayam di atas arus. Kalau mau tahu kejujuran katanya, tanya sama anak-anak itu Allah itu di mana. Dia pasti nunjuk ke atas, karena itu fitrahnya manusia. Kalau imannya seperti anak-anak, ngapain sekolah? Saya aja dari dulu pun begitu juga. Kalau tidak ada perubahan dalam iman dan keyakinan, ya berarti kan kita masih anak-anak, Pak. Ya. La ilaha illallah. Tanyalah sama orang. Ya selalu ngomong kayak gitu. Ya tanyalah sama orang, Tuhan di mana? Orang semua pasti yang maha tinggi dibilangkan, yang maha kuasa pasti nunjuk ke atas. Kalau Tuhan di atas, di bumi nggak ada Tuhan apa? Terbengkalai lah Tuhan di bumi. Ya Allah Rabbi, padahal sudah jelas Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi segala sesuatu. Allah sudah mengatakan, Ana ma'akum, saya bersama kamu. Ya, fa aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Masya Allah, masih kurang apa, Pak? Kita bukan bersama kita nih hakikatnya, cuma kita nggak sadar kita itu bersama Allah. Bukan bersama kita. Kita itu di mana sih? Coba manusia itu yang mana manusia? Coba. Kuatnya itu kuatnya siapa? Manusia ke? Allah ke? Coba. Kalau manusia yang kuat, alangkah hebatnya manusia, berarti nyatalah Bapak bersirik kepada dirinya sendiri. Coba hidupnya kita tuh. Hidup siapa tuh? Hidup Allah ke hidup kita? Coba kita cari. Kita mengenal diri ini, kita cari diri kita di mana. Ada nggak diri kita yang sebenarnya? Coba.
Kemudian pendengaran kita, apakah ini pendengaran kita? Pandangan kita apakah pandangan kita? Kuat kita ini apakah kuatnya kita? Kehendak kita ini apakah kehendaknya kita? Kuasa yang ada pada diri kita ini apakah kuasa kita? Semua yang ada pada diri kita ini. Jasad kita ini apakah ini memang kita yang menciptakan jasad atau kita pesan dulu? Ya. Tak ada Pak kita pesan itu, Masya Allah. Dulu dari alam rahim kita tiba-tiba dilahirkan. Siapa yang menghadirkan ke bumi? Allah. Orang tua pada syariatnya. Siapa kuatnya orang tua itu? Siapa hidupnya orang tua itu? Siapa hakikat jasadnya orang itu? Kan perbuatan Allah, semuanya sifatnya Allah. Coba. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah dibilang bahwasanya dunia ini, alam semesta ini bayang-bayang nyatanya Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah bayangan itu, pegang dia, ada bisa. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak punya bayangan karena beliau bukan manusia biasa. Rasulullah itu tidak punya bayangan karena beliau sendiri adalah bayang-bayangnya kita ini nampak ke mata kepala. Maka itu kalau kita memandang dengan mata kepala, alangkah kita tertipunya hadirin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak meraba-raba, menyembah Allah itu tidak meraba-raba. Masa menyembah Tuhan meraba-raba, mengangan-angankan, Masya Allah, membayang-bayangkan. Coba. Padahal Allah nyata, engkau tuh bergerak dengan Allah. Coba, kau hidupmu itu adalah bukan hidupmu, akan tetapi hidupnya Allah. Bukan kau jadi Tuhan, akan tetapi kau sesungguhnya tidak ada la haula wala quwata illa billah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh begitu jelasnya Allah Subhanahu wa taala. Kena tunjuk Allah ada di atas. Yang di bawah enggak ada Allah, di kanan tidak ada Allah, di kiri tidak ada Allah. Coba. Yang namanya Allah meliputi Pak, tidak bergerak sedikit pun kita meraihkan kita bersama Allah. Coba. Berkedip mata kita sekecil apapun kita tetap bersama Allah. Karena dialah yang menggerakkan, dialah yang menguatkan, dialah yang menghidupkan. Jangan diakui punya kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya perkataannya Allah Subhanahu wa taala, perbincangannya dalam perjalanan spiritual ini ditanya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Mungkin ini awal-awal perjalanan Syekh Abdul Qadir Jailani ini untuk menyatakan dan kenyataan makrifat itu. Ya, atau beliau ingin menjelaskan kembali kepada murid-muridnya, kepada kita semuanya dalam perbincangan di kitab ini. Akulah yang menciptakan tempat. Maka itu kalau Allah bersemayam di atas arsy, macam mana pula Allah bersemayam di atas arsy, nak ngintai-ngintai itu macam makhluk jadinya kan. Coba main peta umpet. Tuhan itu bukan nak main peta umpet dengan kita. Kita ini wajib berserah lahir batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang semuanya kenyataannya Allah, la ilaha illallah. Itu kalimat itu Pak. Jadi kalimat yang dimaksud, kalimat yang baik itu yang kita bacakan tadi itu, masalah kalimatan thayyibatin kasajaratin thayyibah itu yaitu adalah kalimat la ilaha. Kalimat la ilaha illallah itu bacaannya kalimatnya. Ya. Akan tetapi kenyataannya dia tidak berbentuk, cuma Allah perumpamaan seperti pohon yang rindang. Makanya 7 lapis bumi, 7 sifat ma'ani pada diri kita. 7 lapis langit yaitulah 7 sifat maknawiyah pada diri kita. Yang zahir 7 ma'ani itu namanya jalannya syariat tubuh bagi kita. Hati jalannya tarikat yaitu adalah 7 sifat maknawiyah yang melazimkan, karena itu kan yang menghidupkan kepada jasad. Mana boleh jasad hidup kalau tanpa roh? Tidak bisa. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya nyata kok Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Makanya ketika yang zahir dikembalikan kepada yang batinlah yang
pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang tidak akan ada takutnya mati kok, tidak akan takut ngapa-ngapa kalau orang itu sadar ya bahwasanya dirinya adalah perbuatan Allah, bahwasanya dirinya adalah sifatnya Allah, bahwasanya dirinya itu adalah asma'nya Allah. Berarti kan dirinya tidak ada lagi, tidak mati, tidak ada cerita manusia. Makanya di mana manusia itu? Karenanya konsep untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala mesti kenal kepada Allah, mesti kenal kepada mesti kenal kepada diri. Kalau sudah kenal diri ternyata diri tidak ada, sumpung bukun om yom fom layar jion, itu manusia. Ya, manusia itu la qadirun, la muridun, la samiun, la basirun, la mutakallimun, itu manusia. Berarti kan tidak ada kan? La qadirun, dia tidak berkuasa. Manusia nih, coba nih diikuti nih, mengenal diri nih. La qadirun, la muridun, dia tidak berkehendak. Kalau dia tidak berkehendak berarti tinggal kehendak. Kalau dia tidak berkuasa berarti yang kuasa Allah. Coba. Di mana cerita diri kita? La sami'un, dia tidak mendengar berarti dia bukmun, berarti dia tuli. Summun, dia bisu. Coba. La mutakallimun, manusia itu enggak berkata-kata. Coba. Ini perkataan kita, ini kita ngomong, ini saya ngomong, ini saya yang ngomong. Coba, kalau saya mengaku diri saya bisa ngomong, alangkah hebatnya saya, alangkah hebatnya manusia mau bersaing dengan Tuhan. Coba, bisa saya kalau tidak diomongkan, kalau tidak diperomongkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa? Tak bisa. Tengok mayat tuh, dia sudah dicabut tuh rohnya tuh, yang bagian hakikat itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mayat bisa ngomong? Tak bisa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La qadirun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun, la hayatun, dia tidak hidup. Kalau sudah dia tidak hidup berarti kan dia mati. Sudahlah, tidak ada kita tuh mati. Berarti yang hidup Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, yang hidup itu hakikatnya Muhammad, yang maha hidup itu adalah Allah. Makanya dia bersifat ruh pada diri kita. Berarti zahir dan batinnya kita itu adalah hakikat Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah hakikat sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hakikat kenyataannya yaitu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid. Tauhid itu kan esa, satu, gak bersekutu. Ya, Allah itu tidak pernah bersekutu dengan makhluknya. Ya, bersekutu dengan malaikat tidak. Ya, siapa hakikatnya malaikat itu? Coba. Allah tidak bersekutu, kan atas kehendak Allah, bukan kehendak dia sendiri kan? Malaikat mungkar nakir umpamanya, bukan kehendak dia Pak. Dia tuh nggak kuat, malaikat itu nggak kuat, apalagi kita semuanya nggak ada. Coba. Itu namanya orang bertauhid. Alangkah hebatnya kalau kita mengatakan malaikat kuat, apalagi kita percaya kepada umpamanya batu-batu yang memberikan kekuatan. Coba. Kalau orang bertauhid semuanya itu yang dilihat yaitu adalah Allah. Itu namanya tauhid, tidak berpencar-pencar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini, kalau sudah kita tidak ada, maka kemudian apakah Allah mengatakan bertempat? Allah tidak bertempat dalam jasad kita. Pengertian bahwasanya Allah mengatakan bahwasanya wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu itu apakah kamu tidak memperhatikan, apakah kamu tidak melihat? Bukan maknanya Allah itu bertempat di dalam diri kita. Bukan seperti itu. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kamu itu kau pelajari itu apa saja yang berada dalam dirimu itu. Coba. Bahwasanya kau akan ketahui bahwasanya itu semuanya adalah fata morgana. Semuanya itu adalah fata morgana. Itu adalah kenyataanku yang menyatakan terhadap diriku. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Heran sih, banyak sekali umat Islam, Masya Allah, sudah menyembah kepada Allah, baju rapi-rapi, ya, semua itu pakaiannya agamis semuanya.
Maka itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin dia mencaci? Mencaci makhluk, karena makhluk itu adalah perbuatan Allah, maka dia tidak akan mencaci. Kalau dia mencaci perbuatan Allah, berarti dia mencaci Allah, karena ya perbuatannya dengan yang punya perbuatan itu adalah satu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau orang-orang arif billah, ya selalu tersenyum. Melihat segala sesuatu tersenyum. Karena apapun yang dipandang dengan mata zahirnya, dia akan mengantarkan kepada pandangan mata batinnya. Pandangan mata batinnya yaitu adalah menyatakan kenyataannya Allah Subhanahu wa taala, maka lenyaplah zahir dan batinnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sorry nih agak-agak mekik. Dari saking apanya? Dari saking bagaimana para bapak dan bunda itu paham ya. Cuman kalau untuk nak paham betul-betul nanti pada prakteknya itu langsung. Dia nggak boleh dalam video ini, juga nggak cukup hanya dalam video ini. Karena ada ilmu-ilmu rahasia, ya kenyataan-kenyataan yang harus ditunjukkan, yaitu adalah sifatnya langsung. Silakan kepada para kiai, kepada para ulama minta kenyataannya. Nanti akan ketemu di situ kenyataannya. Di situ akan ketemu semuanya, kenyataannya Lailatul Qadar, kenyataannya malaikat, semuanya. Apalagi ini di akhir-akhir bulan ini, atau di akhir-akhir 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Orang banyak nak mencari Lailatul Qadar. Ya, nak mencari Lailatul Qadar sampai dia tidak tidur, dia mencari Lailatul Qadar. Artinya kita tidak menyalahkan ayat itu, benar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikah warruh, dan ruh. Macam mana kita menyaksikan turunnya para malaikat itu dan ruh itu? Coba. Ada orang yang ketemu dengan Lailatul Qadar. Macam mana, tanyakan sama dia bagaimana turunnya para malaikat itu dan turunnya ruh. Kalau tidak tahu kenyataannya, bapak dan ibu sekalian, bingung kita. Ya, bingung kita. Akhirnya agama jadi dongeng. Kalau cuma tahu bagian syariatnya saja, hanya kita datang ke parit-parit semuanya diam, tanda-tandanya daun diam. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 30, sampai bulan Syawal sekalipun tak akan jumpa, semua pasti akan bergerak kok. Padahal di dalam diri kita itu pasti dia diam, memang semuanya diam. Dan itu prakteknya pada saat tajallinya Allah Subhanahu wa taala di dalam 5 waktu. Kalau sudah terjaga, kita paham kenyataannya di dalam 5 waktu, maka di luar waktu yang 5 itu kita tetap kita nyatakan. Sampai kapanpun kita senantiasa menyaksikan Lailatul Qadar. Makanya Abu Hasan As-Sadili, beliau semasa hidupnya tidak pernah lepas daripada Lailatul Qadar, dibilang. Coba. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya pahami agama itu bukan hanya kulitnya yang dipahami, akan tetapi kenyataannya, biar kita tidak ngambang beragama. Baik, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Walaisa li makanun, dan aku tidak menciptakan dan aku tidak memiliki tempat. Maksudnya bukan tidak memiliki tempat itu, maksudnya Allah melipu, Allah tidak bersemayam di tempatnya, sebagaimana pahamnya orang-orang Wahabi, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah bersemayam di atas ars. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu ngumpet-ngumpet nak ngintai-ngintai di apa. Kita mah kadang lucu, Masya Allah, tapi itulah memang namanya orang enggak paham, kan suruh paham, kan kita pula yang salah. Maka menyatakan bahwasanya Tuhan itu ngintai-ngintai di atas ars, kita tengok-tengok ke bumi begitu ya. Ya Allah Rabbi. Makanya pentingnya Pak ilmu tauhid ma'rifat nih. Ya, kalau tak paham kita tentang tauhid ma'rifat ini, akhirnya itulah kenyataannya kita tetap tersembah. Walaupun kita tidak niat menyembah selain Allah, maka kita pasti tersembah kepada selain Allah. Karena kita tidak menyaksikan apa yang kita sembah.
akhirnya kita menjadi orang yang hidup, menjadi pendusta. Ya, menjadi pendusta. Kita ngomongnya Allah, akan tetapi banyak orang yang berceramah, mohon maaf, bukan merendahkan, tapi ini secara ilmiah. Orang yang mengatakan, mendakwakan Allah, ayo kita mendekat kepada Allah, ayo kita mengabdi kepada Allah, ayo kita takut kepada Allah, sementara dia tidak tahu kepada apa yang ditakuti. Coba, dia tidak menyaksikan apa yang dia takuti. Macam mana? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut kepada hikmah yang berikutnya. Summa sa'altu ya Rabbi hal laka aqalun wa sarbun, qala li ya gausul a'dam aqlul fakiri wa syurbihi. Enggak jelas nih tulisannya nih, kitab nih. Insyaallah, mohon maaf nih. Gak nampak tulisannya, mohon maaf. Summa sa'altu ya Rabbi, kemudian Gausul A'dam, beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jalani bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hal laka aklun wa sarbun, apakah engkau makan dan minum? Ya. Apa kata beliau? Qala li ya Gausul A'dam, berkata kepadaku, wahai penolong agung, al-fakri wa tarbihi, orang-orang fakir itu dan makanannya, maka akulah makanan kaum fakir itu adalah makanan dan minumanku. Maksudnya Allah yang memberikan makan dan minum kepada kita semuanya, yang menyediakan rezeki kepada kita semua, jangankan kepada manusia. Ya, akan tetapi Allah sendiri tidak makan dan tidak minum. Kalau kita, dan ini dangkal sekali ya sebetulnya ya. Ya, namun khawatir orang-orang yang mengkaji ilmu ma'rifat ini pula dia pula mengaku Tuhan makan pula dia. Yang makan itu manusia, ya, yang makan minum itu makhluk. Allah itu tidak makan, paham maksudnya? Sama seperti pemahaman bahwasanya yang sholat itu manusia, Allah tidak sholat. Tapi ada yang memahami bahwasanya Allah yang sholat dibilangkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati, ini tipis sekali nih. Ini tipis sekali. Sama seperti itu pemahamannya bahwasanya kalau tergelincir di dalam ma'rifat, maka kita pasti akan mengatakan bahwasanya Allah yang makan. Padahal yang makan itu adalah manusia. Atau dibalik kalimatnya, manusia itu makan. Kalau Allah tidak makan, tidak minum, tidak tidur, la yanamu wala yamutu, tidak mati. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang sholat. Makanya kata Ibnu Arabi, kalau orang masih melaksanakan sholat, dia orang itu masih di dalam kekafiran. Mohon maaf, ini kalimat yang sangat rentan sekali. Silakan Bapak dan Ibu sekalian cek di dalam kitab Al-Insanul Kamil karangan Ibnu Arabi, ya, atau di dalam kitab khusus Al-Hikam. Ada kitab khusus, bukan hikam ya, hikam itu Syahata Illa Sakandari, akan tetapi khusus Al-Hikam itu adalah kitab yang langsung diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Ibnu Arabi. Makanya perkataan Ibnu Arabi ini sering dikatakan sesat oleh orang-orang yang tidak paham hakikat kenyataan daripada kata-kata Ibnu Arabi. Jadi beliau mengatakan bahwasanya kalau manusia masih melaksanakan sholat, masih di dalam kekafiran. Dan inilah ya, kalimat-kalimat yang seperti inilah yang dipahami oleh orang-orang yang tidak punya guru, yang tidak bisa menunjukkan kenyataannya, akhirnya dia mengutip kalimat itu, akhirnya dia tidak sholat. Paham? Kalau dia sudah tidak sholat benar-benar, dia tambah kafir. Sholat dia kafir, tidak sholat dia kafir. Ya, paham maksudnya? Bingung kan?
Bingung. Makanya kan harus dijelaskan detail nih kenyataannya. Kalau dia sholat kafir, kalau dia tidak sholat kafir. Kafir itu kan tertutup. Ya. Kenapa dikatakan bahwasanya kalau dia sholat itu kafir? Karena masih dirinya ada, dirinya belum mati. Berarti masih dirinya yang sholat. Manusia itu tidak ada, cuma bayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa kuat, dia merasa sholat. Padahal di dalam syariat itu saja sudah dikatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kan tidak ada cerita manusia itu di situ. Semuanya lillah. Ada manusia sholat di situ? Tidak ada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah Allah yang sholat? Tidak. Allah tidak sholat dalam pengertian bahwasanya hakikat yang menyembah dengan yang disembah itu adalah satu. Ketika terjadi fana kepada seorang hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fana itu sudah lenyap, sudah tidak ada dirinya. Kalau sudah tidak ada dirinya, berarti kan dia tidak sholat kan? Namanya tidak ada. Mana ada orang yang tidak ada itu sholat? Adanya aja tidak ada. Macam mana pula dia sholat? Macam mana pula dia kuat? Dia lemah. Dia tidak hidup, dia mati. Mana ada orang mati sholat? Dia tidak kuasa, dia tidak berkehendak, dia tidak melihat, dia tidak mendengar. Macam mana pula dia sholat? Orang tidak ada kok nyatanya. La haula wala quwata illa billah. Karenanya kalau dia merasa salat berarti kan kafir kan? Dirinya yang nampak, tak nampak Allah. Paham? Ini pelik dengan dipahami. Tapi kan kita harus utarakan, Pak. Kalau zaman dulu ini memang disembunyikan, kalimat-kalimat seperti ini memang disembunyikan. Kenapa? Ya mungkin ya orang kalau dijelaskan seperti ini bingung. Ini bapak aja yang punya sarjana nih, mohon maaf, mungkin ada yang sarjana, atau yang punya SMA, atau yang punya SMP, ini artinya sudah pendidikan di atas rata-rata. Macam mana pula nggak dibuka? Biar paham. Sehingga paling tidak bapak dan ibu sekalian nanti bisa meluruskan orang-orang yang ternyata syariatnya dia tidak ditegakkan atau dia tidak melaksanakan salat. Itu lo begini lo pahamnya, itu kamu itu perkataannya betul, itu perkataannya Ibnu Arabi. Dia itu adalah wali yang tinggi, dia itu adalah gurunya para wali-wali. Bukan beliau yang salah, tapi kau yang salah paham atau kau yang gagal paham. Kan bisa kita menerangkan. Ya, sehingga orang tidak berlarut-larut kesesatan. Ada orang yang begitu, ya mengatakan, oh kau itu sesat. Tapi macam mana yang betul? Kita nggak bisa pula meluruskan. Kalau orang itu bisa menyesatkan orang atau menyalahkan orang, itu semua orang bisa, Pak. Gak cocok dengan pikiran, gak sama dengan yang umum, salah, kafir, udah selesai. Tapi bisa nggak menunjukkan, harusnya kalau bisa dia menyalahkan, bisa dia betulin. Kalau bongkar motor itu semua orang bisa, Pak. Asal ada alatnya, bongkar aja semua. Tapi pasangnya lagi, betulinnya lagi itu bahaya. Tidak semua orang bisa. Paham? Kalau orang yang tidak ahli di dalam bengkel motor atau bengkel mobil, ya Ustaz jangan bawa ke situ. Makanya Bapak kalau belajar kepada orang ahli fikih, jangan tanya tentang ketuhanan. Paham? Semua ada ahli, semua ada ahlinya. Makanya Allah perintahkan fas'alu ahlad dzikri, tanyakanlah kepada ahlinya, wa antum la ta'lamun, was'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Kenapa kata Allah, kalau kau bertanya kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Bawalah motor itu sama orang yang tidak bisa betulin motor, kalau enggak semakin rusak. Ya, nanya tentang ketuhanan orang yang tidak ahli ketuhanan. Wah itu Pak, itu sudah dari Mekah sekolahnya Pak. Iya, dia bilang Allah bersemayam di atas arsy, Allah ngumpet di atas arsy. Dia meyakini bahwasanya Allah itu, kenapa dia meyakini seperti itu? Dia tidak kenal Allah. Masa Allah ngumpet-ngumpet di atas arsy pula dan tidak bertempat. Jadi karena kontekstual begitu Pak, jadi mengikutin
Al-Quran itu dimaknai secara kontekstual. Ya, dia tak mau memahami. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita dikasih hati. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, kata Allah. Jadi orang penghuni api neraka jahanam itu diantaranya lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati itu tempat menerimanya petunjuk kok. Pasti ada petunjuk asal kau tidak nolak kebenaran. Mau terbuka saja, mau terbuka, kata istilahnya kita studi banding, nah, diskusi ya tentang ketuhanan sama konsep Wahabi itu. Asal mau terbuka, ini sudah dikafirkan duluan, awak mau menjelaskan saja, mau nak ngasih satu, dia pula merasa lebih tahu. Ya macam mana bisa tahu? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak nak bertanya fikih kepada yang ahli fikih, ya, maka itu sebaik-baik ilmu, kata ulama, yaitu adalah ilmu tauhid. Ya logikanya gimana juga Pak, kita tahu nyembah tapi enggak tahu kepada yang disembah, hanya tersembah lah, bukan Tuhan yang disembah tapi hantu yang disembah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara penting. Ini perkara penting. Makanya awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Kita sudah tahu, sudah tua pun, nantilah katanya aku ini orang makrifat, katanya bukan makrifat. Iya, kalau nak diikuti Pak sampai selesai kontrak umur kita nih. Ya, kalau kita nak mau memahami, kalau kita tak nak mau mempelajari sampai habis kontrak hidup kita, roh dengan jasad ini sudah ada kontraknya Pak. Bila mati nanti kita nak mau mencari Tuhan, bukan tak ketemu Tuhan, tapi Bapak yang jadi hantu. Tengoklah gentayangan mengganggu anak cucu nanti. Sebenarnya itu bukan Bapak di kerangkeng di sana, tapi itu adalah korin jinnya Bapak tuh. Jin kita tuh yang ketemu orang itu. Kalau orang tempat kami itu dikatakan apa tuh? Anyal ke apa? Dia ketemu anyal, ketemu saya meninggal umpamanya. Tiba-tiba 2 hari kemudian orang ketemu saya, itu bukan saya kalau pendosa Pak. Ya, pendosa nak repot dengan urusan mungkar nakir aja, itu nggak bisa kan, kena karantina di sana itu digebukin. Tapi kalau jin korinnya yang sama seperti kita, dia yang sering nampak karena dia tangkit mati. Paham? Berarti kalau bagian jadi hantu kan disebutlah dengan orang itu hantu. Ya. Bukan ketemu Tuhan. Kenapa jadi hantu? Karena dia nggak ketemu Tuhan. Di dunia nggak ketemu Tuhan. Makanya barang siapa yang nggak ketemu Tuhan, yang nggak kenal Allah, katanya di dunia, faman kana fi hadil a'ma, barang siapa yang buta di dunia, ya buta tuh bukan dengan buta mata kepala Pak. Orang tuh yang buta, yang apa nih, yang melek banyak. Tapi macam ikan asin, melotot-melotot mata dia. Tanya sama ikan asin tuh, apa yang nampak sama dia tuh? Persis seperti kita. Mata melotot sana sini, akan tetapi ditanya kenyataan. Kenapa? Karena bukan dengan mata itu Pak, tapi antarkan ini adalah hanya sarana melihat af'alullah. Yang menyatakan dia itu adalah qalbul, dia itu adalah pendengaran, penglihatan mata hati. Mata hati yang bagaimana? Mata hati yang ma'rifat. Orang tak bisa ma'rifat kan kalau tidak tahu. Dari mana pengetahuan itu? Dari yang maha tahu. Hakikatnya kita tidak tahu, cuma kita diberitahu oleh yang maha tahu. Kenyataannya makanya hanya segala puji bagi Allah. Makanya tidak ada puji-puji yang lain kalian puji. Ketika kita memuji, itu hanyalah pujian Allah, yang dipuji Allah. Kita ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu. Itu hakikatnya bukan sembah kita, tapi sembahnya yang kadim kepada yang kadim. Paham? Sembahnya yang muhdas itu, para bapak dan bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan sembahnya kita, akan tetapi tetap dia sembahnya yang kadim. Sembahnya kalau di alam sifat dia dibukanya kasabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya kepada hakikat Muhammad, maka itu adalah sembahnya Muhammad kepada Allah. Kalau sudah sifat itu sudah tidak ada, sudah bata bersama zatnya, maka itulah sembahnya Allah kepada Allah. Itu yang disebut dengan al-abidu wal ma'buda wahidun, yang nyembah dengan yang disembah satu.
bukan dalam pengertian hulul, karena ada pengertian hulul ya, seperti al-halal pengertiannya yaitu adalah hulul, artinya dari yang berbeda kemudian menyatu, itu namanya hulul ya. Namun ahlus sunnah wal jamaah yaitu adalah karena memang dari asal yang satu kembali ke asal, bukan dari yang dua kemudian kembali kepada satu, atau dari jisim yang berbeda, tidak seperti itu. Tadi sudah digambarkan antara sifat dengan zat, saya dengan suara saya, kan bukan keluar daripada dari yang berbeda Pak. Kan saya juga, dia menjelaskan sifat saya itu dengan sayanya, ibu dengan suara ibu tuh. Jadi kapanpun kita mendengar suara ibu, makanya kita akan tahu. Kita dengar suara Roma Irama, maka kita akan yakin bahwasanya ada yang menyanyi itu adalah Roma Irama. Paham? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kalau enggak ada rahmat betul-betul dari Allah ini, walaupun sejelas-jelasnya begini nih kita cerita nih, tetap aja tertutup Pak. Ya, masih bingung. Tapi enggak apa-apa, ikutin saja dulu. Orang belajar itu memang butuh lama. Ya, masa belajar baru nak ikut belajar langsung nak jadi kekasih, nak langsung jadi waliullah. Allah Rabbi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mujahadahnya orang-orang yang sudah dibuka kasab pintu ma'rifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dia sudah melalui alam jabarut, dia sudah melalui alam malakut, dia sudah melalui alam nasud, dia sudah melalui itu semua, dan prosesnya itu bertahun-tahun ya. Walaupun mungkin ada orang-orang yang dikehendaki dia langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma dia tidak lengkap ya. Kalau ditanya dia enggak tahu perjalanan ya, maka itu kita alangkah sempurnanya ada syariatnya, ada tarikatnya, ada ma'rifatnya. Karenanya Imam Qusairi mengatakan bahwasanya kalau ada orang mengatakan bahwasanya ada pertentangan antara syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, dia adalah gadungan. Bisa cek di dalam kitab Al-Hikam ya, Syekh Athaillah Sakandari mengutip perkataan daripada daripada Abu Hasan Al-Asari, bahwasanya yang mengatakan ada pertentangan antara tarikat, hakikat dan makrifat itu, maka dia adalah gadungan. Jangan ya Bapak dan Ibu sekalian jadi gadungan, nak makan-makan orang pula. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah jam 9. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya ya. Ingin banyak bercerita kepada para bapak dan bunda sekalian, namun tambah banyak kadang tambah pening. Kalau kita belum diberikan kepahaman, karena urusan makrifat itu saya cuma ngantarkan Pak, Ibu, saya cuma ngantarkan ke pintu. Kalau masuknya itu memang urusan Allah, masuk sendirilah. Ya, masuk sendiri. Saya cuma ngantarkan ke depan pintu. Maka itu malaikat Jibril pada saat Mi'raj itu dia tidak bisa masuk. Ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Kalau dia masuk, kata malaikat Jibril, maka aku akan hancur, tidak akan mampu. Maksudnya hancurnya memang hancur. Makanya kita ini mestinya hancur para bapak dan bunda sekalian. Kenapa malaikat ngomong seperti itu? Karena dia tidak dikasih ilmu sir, dia tidak dikasih ilmu ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia yaitu adalah dikasih ilmu sir oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita antarkan sampai ke pintu. Kenapa? Orang yang bisa mengantarkan itu yaitu adalah hanya orang yang sudah bolak-balik di situ, Bapak. Kalau orang nggak tahu jalannya ke situ, macam mana pula nak ngantarkan? Ya, dirinya aja sendiri nggak tahu tempat di mana dia tuju, macam mana pula nak dia ngantarkan? Demikian, mudah-mudahan manfaat dan barakah. Salam kepada semuanya yang berada di Medan, yang berada di Aceh, di Pekanbaru, di mana saja berada, di Batam, di Malaysia, di Madura, di Kangean dan sebagainya, di Jakarta. Salam. Tolong ya kalau bisa ada komen lah ya, biar ramai majelis kita ini. Ini kan ada sekarang ini Bu, dunia ini tidak harus kita ada kampung bersama-sama, akan tetapi ada kampung namanya kampung inilah, kampung dunia sosial lah, kampung media sosial. Ya, walaupun kita tidak bersama dengan jasad, akan tetapi kita akan bertemu hari-hari. Ya, maka itu mohon kepada para bapak dan bunda ya paling tidak hadir gitu. Hadir. Ya gitu, ada komen lah. Jangan ngompet-ngompet pula tuh. Ada yang pakai masker.
Ya Allah, takut nampak. Tampakkan dirimu sayang. Ya, biar kita kenal. Kalau kenal itu tambah berkah ilmu itu, jangan ngumpat-ngumpat. Ya, mau ilmu tapi ngumpat-ngumpat itu kurang berkah. Ya, ingin menyempurnakan ilmunya, dia sudah belajar di mana-mana, ingin menyempurnakan diri, silahkan saja. Ya, akan tetapi untuk lebih akrabnya kan alangkah kita saling mengenal. Ya, atau di chat secara pribadi, kenalan lah dulu. Ya, jangan segan-segan. Ya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan sampai seperti itu. Kita ini bukan siapa-siapa, kan sama Pak, sama-sama nggak ada artinya kan di hadapan Allah kan. Coba, kita nggak ada gila hormat, kita nggak ada gila. Orang kita tidak ada kok, la haula wala quwata illa billah. Sama status saya dengan para bapak dan bunda sekalian. Jangan segan-segan. Ada yang mengatakan, segan apa yang nak disegani? Coba, kita itu kan sama. Saya itu tidak lebih mulia daripada bapak dan ibu sekalian. Sama. Kita sama-sama belajar memperbaiki diri. Kan itu saja sebetulnya kan. Makanya belajar memperbaiki diri kita juga sama-sama, yaitu apa namanya? Sama-sama berbagi. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.